Jos, balik lagi sama gua di channel Bernatin. Dan ya, pada kesempatan malam hari ini ya, sorry banget teman-teman, baru bisa nih, baru sempet banget, baru pulang selesai beberes, baru bisa bikin video untuk hari ini. Jadi kita akan bahas seputar Bitcoin dominance dan juga others ya, khususnya untuk altcoin bagaimana. Besok juga saya upload mungkin malam hari ya, besok hari Sabtu. Nah, minggunya baru nanti kita akan upload siang harinya teman-teman. Nanti kalian bisa tulis juga di kolom komentar untuk altcoin apa yang akan dibahas gitu. Oke, baru minggu depannya kemungkinan besar kita akan live streaming. Jangan lupa ya, buat teman-teman yang mau ikutan nonton live streaming, itu free, cuman dengan cara like aja nih ya video live streaming yang terakhir saya live ini ya, di bagian live streaming. Nah, ini live streaming awal 2025 nasib altcoin nih teman-teman. Oke. Jadi kemarin juga udah diupdate ya untuk Bitcoin dan juga XRP ya. Jadi mungkin kali ini saya nggak bahas XRP lagi karena ya udah berkali-kali saya bahas XRP ini. Bahkan minggu lalu saya bahas dan kemarin udah bahas XRP gitu ya. Ini setelah adanya pertemuan ya, dinner makan malam nih ya, CEO Ripple dengan Donald Trump. Dan ya, kita lihat juga market cap-nya ada mengalami kenaikan. Fear and Greed Index juga turun sedikit, kemarin tuh 60, sekarang 57 teman-teman. Dan ya sekarang memang mayoritas menghijau nih, LTC lumayan hijaunya. Kemudian nih Shiba sama Doge ya lumayan ya, 11-12% loh per 24 jam terakhir gitu. Lumayan nih, baru ada nyusul mereka teman-teman ya. Oke lah ya, untuk Doge dan Shiba lebih ini Shiba juga sih. Shiba udah lama nih nggak ngepang ya. Hopefully nanti kebagian pump juga ya untuk Shiba. Kemudian sebenarnya kemarin itu juga ada good news ya. Ini saya ada ini apa namanya dari Donald Trump ya. Jadi memang Donald Trump ini bilang ya, ini consider untuk XRP, Solana dan USDC ya untuk strategic reserve ya untuk di US sana ya. Jadi nggak cuma Bitcoin, dia sebut nih langsung terang-terangan XRP, Solana dan USDC. USDC sendiri ini adalah stable coinnya dari Coinbase ya kalau nggak salah teman-teman ya. Ya di sini banyak keterangannya. Dan ya walaupun apakah ini nanti pelaksanaannya seperti apa, apakah bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak gitu ya ke depannya, ya at least ya untuk saat ini positif. Ya untuk Q1 ini kita berbicara short term to mid term aja dulu teman-teman. Entah nanti setelah itu ya, kita nggak tahu kan ke depannya, apakah nanti di tengah jalan ada masalah atau apa, kan kita nggak pernah tahu nih ke depannya seperti apa. Cuman ya XRP, PAM, ya Neo ATH, kemudian Solana kemarin juga reboundnya lumayan juga ya, walaupun belum Neo ATH, nggak ada masalah gitu. Apakah nanti realisasinya bagaimana? Yang penting ya fokus saya ini adalah di Q1 teman-teman ya. Ini benar-benar mendukung ya untuk XRP dan Solana terutama. Kemudian juga kita juga melihat ya, ini saya reminder kembali ya, ini di 2021 ya, waktu bull run juga Q1-nya closing ya dengan positif sekali. 2017 juga positif teman-teman. Ini untuk Bitcoin-nya. Kemudian untuk Ethereum per bulanan ya Q1 juga ya, kita bisa lihat 2021 positif. Nah, 2017 juga positif teman-teman ya. Jadi setiap kali bull run di Q1-nya ini positif ya. Kita lihat beberapa cycle yang lalu ya, ditambah dengan angin segar ini, walaupun ya balik lagi ya, kondisi makro berbeda, player atau pemainnya juga berbeda ya, setiap cycle adanya upgrade tentunya. Cuman ya kita memiliki sekarang presiden yang benar-benar pro terhadap kripto gitu. Tinggal kita menunggu pelantikan di tanggal 20, ini tinggal menghitung hari gitu ya. Sekarang saya record udah 17 tuh, tinggal 3 hari lagi teman-teman. Besok ya bentar lagi udah ganti hari, udah tanggal 18 gitu ya. Udah sedikit lagi ya, tinggal nanti pas hari pertama kalau dia banyak banget ngomong atau kasih kebijakan yang benar-benar positif untuk kripto ya, ini besar peluangnya untuk Q1 ini kita akan melihat market rally kembali up lagi, khususnya harapan besar untuk altcoin gitu kan teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat juga untuk Bitcoin ETF-nya ini per 16 Januari ya, juga di sini kita bisa lihat ya, inflow kembali masuk ya. Ini 15 Januari juga inflow kembali masuk 3 digit lagi setelah kita lihat dari 8 sampai 14 Januari ini outflow teman-teman
ya. Jadi memang di sini udah kembali positif ya untuk klien-klien institusi. Kita lihat Ethereum-nya bagaimana ya. Ethereum-nya juga nih 3 digit akhirnya per 16 Januari ya. Sebelumnya kita lihat ya ini lemas banget ya, ini lumayan bertenaga lah per 16 Januari, cuman ya balik lagi belum lebih banyak daripada Ethereum ya. Ini Ethereum benar-benar lemas banget ya guys ya. Waduh. Kemudian kita lihat untuk liquidation heatmap ya, so far per 24 jamnya ini area yang tebal udah kejemput ya di bagian atas di 103 ribuan dolar ya. Untuk yang bagian tebal bawah ada di 101.800-an dan di 100.500 dolar nih ya untuk yang bagian atas dan bawahnya ya. Ini per 3 harinya nggak begitu ini ya, kita lihat per 1 minggunya ya. Untuk mingguannya sih ya kita lihat nih terdekatnya aja di 100.800 ribuan itu udah tebal nih, lumayan tebal. Wah gila banget ya, di sini tipis loh. Kemudian bawah lagi di 95.500-an dolar ya untuk liquidation heatmap gitu ya. Apakah memang nanti kita akan mendapatkan drop sedalam sampai 95 ribuan ya? Nggak ada yang pernah tahu teman-teman ya, apakah kejemput atau tidak gitu ya. Ya palingan ini terdekatnya di 101.000 itu masih jauh lebih make sense gitu. Market mungkin aja kan ini udah besok di Sabtu gitu ya, Sabtu Minggu ya bisa aja sideways untuk Bitcoinnya, jepret atas jepret bawah gitu ya, karena low volume juga. Jadi ya possible nanti mungkin dia balik ke 101 ribuan dolar itu masih possible gitu. Kemudian kalau kita lihat untuk Bitcoin nih secara weekly sekarang nih lagi lanjut pump ya di 103.900 dolar nih. Jadi kalau misalkan kita nanti mendapatkan closingnya bull seperti ini teman-teman ya, tentunya dia udah break juga ya terhadap trendline resisten yang sangat-sangat strong ini. Sebelumnya kita bisa lihat 1-2 kali rejection strong dan akhirnya dia mampu break di arah situ ya, baru nanti kita akan lihat lagi next candlenya peluang koreksi kira-kira sebanyak apa ya secara weekly. Kalau misalkan kita lihat beberapa pergerakan weekly sebelumnya itu mungkin akan saya update di hari Senin lah teman-teman ya. Cuman ya sekarang so far good ya untuk Bitcoinnya, nggak ada masalah. Secara daily juga ini strong banget teman-teman ya, sama seperti yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Di sini sebelumnya ada previous SNR yang strong ya, 98.500 sampai 99.900 dolar. Area ini ya ketika dia break ya possible untuk tes aja nih di sini, bikin tail candle doang nih, closing di atas kemudian lanjut naik. Ya memang kemarin harapannya ya kalau kita dapat retracement lebih jauh, maybe kita bisa tes sekitar 95 sampai 96 ribu dolar sebelum dia akhirnya lanjut naik gitu teman-teman ya. Kurang lebih begini kemarin ekspektasinya. Tapi ternyata untuk penguatan Bitcoin itu lebih strong daripada yang dibayangkan. Nah ini strong banget, closing di atas lanjut langsung bull candle nih di hari Jumat ya. Sekarang tuh mau 104.000 teman-teman. Ini bahkan udah men-take out dari previous high di 7 Januari nih tuh. Ini juga udah di take out teman-teman ya. Jadi sekarang setiap market ataupun ya harga itu pump pasti nanti adanya koreksi teman-teman. Ya ini kan lagi running gitu ya. Next target kita bisa lihat di high next lagi ATH sebelumnya nih. Ya di 108.300 dolar. Kita nggak pernah tahu apakah dari area sini kemudian dia mendapatkan ya sideways aja nih di range 100.000 sampai 104.000 gitu ya. Dia retracement lagi koreksi di sini sampai ya menjelang pelantikan Trump baru lanjut naik seperti ini ya. Atau malah yang kita dapatkan dia masih nge-spike ke sana ya, di sini udah nge-spike dulu ya, kemudian baru turun sebelum dia lanjut naik ya. Ini masih bisa ataupun possible terjadi teman-teman menjelang nih pelantikan Trump di tanggal 20 nih, saya tandain dengan garis warna orange ini ya. Jadi tentunya tetap berhati-hati ya teman-teman. Sekali lagi masih adanya possible untuk dia koreksi ya. Ini menjelang Trump dia naik dulu ya, nanti setelah Trump dilantik bisa aja nih volatile ya, jepret atas jepret bawah, baru nanti setelah Trump menyampaikan pidato kebijakannya dan lain sebagainya baru market mencerna berjalan seperti biasanya ya. Jadi itu masih possible juga terjadi ya, volatile dulu sebelum nanti dia normal lagi teman-teman ya. Jadi untuk antisipasinya sekali lagi ya ini di 99 sampai 100.000 dolar nih ya untuk si Bitcoinnya. Tapi ya so far secara daily ini nggak ada masalah, closingnya bagus banget.
Kemudian kalau kita lihat ya per hourly-nya ya ini juga sama ya. Kemarin itu expect ya adanya V-shape recovery dia retracement before dia going up, tapi ya setelah keluar data ya dia lanjut pump dan dia cuma retrace nih tuh. Pas banget tuh. Ya, dia cuma retracement terhadap SNR sebelumnya nih tuh. Di sekitar 96.900 sampai 97.460 dolar. Cuman sampai situ aja bikin tail candle ya. Kemudian lanjut naik lagi nih, teman-teman. Jadi memang momentumnya itu sangat-sangat strong untuk si Bitcoin-nya. Ya, ini next area supply juga dibablas tuh. Ya, kita bisa lihat di sini udah dibablas sama Bitcoin. Ya, so far secara 4 jamnya ini strong banget. Ya, terlihat strong banget memang untuk si Bitcoin-nya. Walaupun ya dia belum closing juga. Next target yang perlu dipantau sebenarnya di sini ada next lagi ya. Untuk area supply, teman-teman. Ini udah deket juga areanya. Oke, yap, ini di level 104.500 sampai 105.350 dolar, teman-teman. Ya. Jadi ini menjadi next target yang perlu diantisipasi apakah dia reject dari sana atau ya udah bablas untuk tes ATH lamanya. Nah, ini range-nya teman-teman. Ini saya tandain di 106.900 sampai 108.400 dolar ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan dan juga dipertimbangkan ya, beberapa next target untuk si Bitcoin ya. Meanwhile di sini udah di break ya, sangat wajar nanti kalau misalkan kita lihat ya per 4 jamnya oke. Let's say dia either dia masih nge-spike atau akhirnya dia mendapatkan rejection ya. Kita sangat-sangat wajar ya mendapatkan retracement before nanti dia lanjut naik lagi dan ya so far nanti jatuhnya cuma sideway ya di weekend. Jadi mainnya di range atas nih 101.900 sampai 105 ribuan dolar gitu. Ya, ujung-ujungnya nanti sideway aja di sini-sini. Itu masih possible terjadi. Cuman ya balik lagi ini masih pump. Kita nggak pernah tahu dia berhenti di mana, makanya tunggu nanti closingnya seperti apa. Apakah nanti kayak gini ini lagi pump, nggak lama drop ya. Cuman kan memang ini ada triggernya. Ya besok udah weekend biasanya low nggak terlalu volatile lah ya, low volume, nggak bisa kayak gini juga gitu. Kecuali ada sesuatu hal yang bisa benar-benar men-trigger market merah. Ya, cuma normalnya nanti jatuhnya ujung-ujungnya cuma sideway doang, teman-teman. Sideway doang menjelang Trump dilantik gitu. Secara Bitcoin-nya hourly. Kemudian untuk Bitcoin dominance, nah ini masalahnya secara daily dia closing dengan bullish kayak gini nih. Ya, kita bisa lihat di sini ini sebenarnya cukup bisa dibilang cukup bahaya ya, karena dia masih closing di atas nih SNR yang cukup kuat. Ya di sekitar 57,4 sampai 57,5% lah nih box orange ini. Beda cerita kalau kemarin di sini dia closingnya di bawah, teman-teman. Ya tapi dia bikin tail candle panjang, closing masih di atas. Nah ini sebenarnya kurang bagus untuk altcoinnya. Ya ini bentuk antisipasi aja ya. Dia udah seperti ini, adanya retrace lagi ya before dia lanjut turun. Nah ini retest ke atas ini nih, ini yang cukup bahaya nih. Balik lagi saya tandain warna merah ya karena udah di break lagi. Ya, ini di sekitar berapa? 58,04 sampai 58,15%. Ya, jadi ini mungkin outlook baru ya yang perlu diperhatikan dan antisipasi ya ketika memang dia masih lanjut naik ke bawah ya, karena Bitcoinnya yang lanjut naik juga baru sebelum dia lanjut turun. Ya, ngejar ya balik lagi nih 56,8, 56,4% sekitar area itu. Ya, jadi mungkin untuk secara short term dia masih bisa naik ya, at least tes area ini, teman-teman. Others-nya, ini others kita bisa lihat tuh ya sekarang daily-nya malah nge-stuck. Ya ini tergambar ya memang karena Bitcoin Indonesia lanjut naik ya biasa others-nya ini mulai nge-stuck. Dan kalau misalkan by the time ya dia break dari potensi wave 4-nya ya udah berarti invalidasi ya untuk dia ngejar wave 5, teman-teman. Yang perlu kita lihat untuk others daily sebenarnya ini simple aja ya. Dia harus mampu break ya closing di atas di sini. Level krusialnya di dia harus mampu close di atas 369,5 billion US dollar, teman-teman. Ya jadi kalau misalkan dia closing dengan kondisi kayak gini, ini bagus banget sebenarnya. Ya. Either nanti dia setelah itu adanya retracement dulu, koreksi dulu gitu ya before dia going up. Nah, ini lebih bagus lagi. Yang ngejar beberapa next area targetnya, teman-teman. Dan ini juga bisa kalian lihat ya di mayoritas altcoin, karena memang others ini kan gambaran ya total market cap altcoin nggak termasuk top 10. Dan memang mayoritas kita lihat
banyak banget ya terbentuk di sini seperti ini. Tuh, double bottom teman-teman tuh. Potensi double bottom ya. Banyak banget teman-teman. Mungkin nanti kalian lihat secara daily chart patternnya ini memang sama. Ada yang benar-benar sama persis gitu ya. Terbentuk double bottom dengan area neckline ya tentunya di level area ini. Nah, di sini. Ya di sekitar 385 sampai 392 billion, teman-teman. Ya once dia break dari sini, wah, bagus nih. Ya, bisa ngacir, teman-teman. Ya, ngejar ke next-nya lagi di sini. Ya sekitar 410 sampai 420 billion US dollar, teman-teman. Nah, ya maka kalau misalkan dia sampai sana pun ya altcoin kemungkinan akan masih lanjut naik ya. Ini kalau yang target pertama di sekitar ya let's say kalau kita lihat ya untuk others-nya itu sekitar 4-5% ya. Kemudian next target itu bisa 10 sampai 12%. Ya, untuk mayoritas altcoin. Ya walaupun nanti pasti ada beberapa aja altcoin yang mungkin naiknya jauh lebih dikit atau naiknya itu jauh lebih signifikan naiknya. Ya cuman nanti mayoritas mungkin kita akan melihat kurang lebih ya ketika memang kita lihat ada others rebound seperti ini ya naiknya itu sekitar 4% sampai ya belasan persen lah teman-teman ya 12-13% gitu ya. Jadi itu yang menjadi concern untuk others ya, hopefully tidak seperti sebelumnya ya. Hopefully tidak seperti sebelumnya dimana sebelumnya kita juga lihat ya dia udah break ya udah mulai sideway di sini, adanya chance dia retest sebelum dia going up, ya malah dia drop delosor tes lagi di previous low-nya dia. Ya hopefully kali ini ya kita nggak mendapatkan prank, ya setelah udah mampu reclaim kembali, ya dia break and retest before going up. Ya untuk others maka nanti mayoritas altcoin kita lihat lebih menghijau. Ya ada tambahan ekstra lah 4 sampai belasan persen tergantung altcoinnya. Ya seberapa kencang dia mampu berlari teman-teman ya. Jadi ya palingan itu yang bisa saya update untuk video kali ini ya. Hopefully masih seperti Q1 yang kita harapkan khususnya untuk altcoin teman-teman ya. Ini baru kita mau memasuki ya maksudnya setelah kita melewati setelah kita melewati 2 minggu yang cukup berat di Januari, akhirnya kita udah lewati itu bersama-sama. Dan ya tinggal kita jalanin ya sampai penghujung Januari ya, kemudian baru kita masuk ke Februari ya, bulan kedua di Q1. Palingan itu yang bisa saya sampaikan, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa Anda kembali, sampai jumpa untuk next video. Salam profit.